Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam hidup sehari-hari, kita tidak sulit menemukan ternyata begitu banyak orang yang suka hitung-hitungan dengan Tuhan. Hitung-hitungan dalam arti suka membuat perhitungan dengan Tuhan. Kita sebut beberapa contoh. Seseorang diajak untuk terlibat dalam pelayanan di gereja. Dia langsung berkata, "Aduh, jangan dulu. Aku masih sulit membagi waktuku dengan pekerjaanku." Atau seorang ibu misalnya diajak untuk aktif di Legio Maria. Dia langsung berkata, "Maaf, saya tidak bisa. Saya masih sulit membagi waktuku dengan pekerjaan dan anak-anakku. Nanti saja kalau anak-anakku sudah besar, saya akan ikut dan bergabung di sana." Dan begitu banyak macam jenis-jenis alasan lagi, dan ini saya sebut sebagai perhitungan antara manusia dengan Tuhan. Saya harap Anda yang hadir di sini tidak termasuk dalam kategori itu. Nah, Bapak, Ibu, saudari, kalau kita lihat bahwa ternyata ada begitu banyak alasan manusia untuk tidak mau terlibat dalam kegiatan menggereja. Banyak orang menganggap bahwa kegiatan di gereja itu bukanlah hal yang mendesak. Bahkan ada orang menganggap bahwa kegiatan dalam menggereja itu membosankan, boring. Yang paling mendesak bagi mereka adalah masalah makan dan minum, masalah pekerjaan, masalah keluarga dan pacaran, masalah pekerjaan, studi, sekolah, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita renungkan, ternyata seolah-olah ada kesan bahwa untuk mengikuti Yesus secara serius, kita harus mapan dulu dalam segala hal atau harus berumur dulu. Banyak orang menganggap gitu. Nantilah kalau saya sudah tua baru aktif di dalam menggereja. Makanya jangan heran kalau di gereja itu karena pengurus lingkungan, pengurus wilayah, pengurus di gereja, DBBP, BGKP itu kebanyakan orang-orang yang sudah lansia. Orang yang masih muda selalu merasa bahwa masalah itu, masalah rohani itu urusan belakangan, dan itu adalah urusan orang yang sudah tua. Mereka menunggu tua dulu baru mau terlibat di sana. Bahkan seperti yang saya katakan singgung juga tadi, bahwa banyak dari mereka menunggu sampai mapan dulu baru aktif dalam pelayanan di gereja. Padahal sampai tua-tua pun mereka tidak mapan-mapan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, alasan-alasan semacam inilah yang dilontarkan oleh dua pemuda kepada Yesus dalam Injil yang kita dengarkan kisahnya hari ini. Dikatakan bahwa dua pemuda ingin mengikuti Yesus, tetapi apa yang terjadi ketika Yesus berkata kepada mereka, "Ikutlah aku." Yang seorang berkata, "Aku akan mengikuti engkau, tetapi izinkanlah aku terlebih dahulu menguburkan bapakku." Mungkin pada saat itu ayahnya baru meninggal. Sementara yang satu lagi berkata, "Aku akan mengikuti engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku." Sebenarnya dalam logika kita manusia, alasan kedua pemuda ini sangat masuk akal gitu. Jadi sebelum mereka ingin mengikuti Yesus secara lebih serius, mereka ingin membereskan dulu masalah keluarganya. Akan tetapi Yesus justru memberikan jawaban yang sangat aneh kepada kedua pemuda itu. Mengapa saya katakan aneh? Karena kepada pemuda yang mau menguburkan orang tuanya, Yesus berkata, "Biarkanlah orang mati menguburkan orang mati." Ini memang jawaban Yesus ini sangat aneh. Bagaimana mungkin? Mungkinkah orang mati menguburkan dirinya sendiri? Itu pasti tidak mungkin. Sementara kepada pemuda yang ingin pamitan dari keluarganya, Yesus malah berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mungkin inilah yang menjadi pertanyaan kita.
Mengapa Yesus memberikan jawaban-jawaban seperti itu kepada kedua pemuda itu? Alasannya gampang saja. Pertama, Yesus ingin agar orang yang mau mengikuti dia secara serius tidak menggantungkan diri kepada keluarga yang mungkin akan mengekangnya. Perlu kita sadari tadi dalam Injil dikatakan bahwa Yesus dan murid-muridnya itu sedang dalam perjalanan. Itu berarti murid Yesus dan Yesus tidak selalu datang ke kampung pemuda itu. Jadi kalau pemuda itu harus menguburkan ayahnya terlebih dahulu, bisa saja dia akan ditinggalkan oleh Yesus. Karena saya katakan Yesus dan murid-muridnya harus melanjutkan perjalanannya ke desa lain. Lagian menguburkan orang mati pada zaman itu bukan masalah 1-2 jam gitu, tetapi berhari-hari. Itu yang ada dalam tradisi mereka. Sehingga Yesus ingin agar pemuda itu langsung mengikuti Yesus kalau memang dia serius untuk menjadi pengikutnya. Alasan kedua, pemuda itu mau mengikuti Yesus tetapi ingin pamitan terlebih dahulu dari keluarganya. Dan Yesus seolah-olah tidak menyetujui keinginan pemuda itu. Mengapa? Karena masalah mengikuti Yesus itu adalah masalah keputusan pribadi. Kalau kamu mau ikut Yesus dengan serius, tidak perlu repot-repot untuk minta izin dari keluargamu yang mungkin tidak akan setuju dengan keputusanmu itu. Nah, dikatakan di sini, pemuda itu masih memikirkan untuk pamitan kepada keluarganya. Padahal kalau dia pamitan kepada keluarganya, belum tentu keluarganya mengizinkan dia. Sehingga dalam hal ini, dalam konteks Injil hari ini, Yesus tidak mungkin menunggu pemuda itu sampai semua urusan keluarganya beres dulu, baru-baru, karena dikatakan Yesus lagi-lagi harus pergi ke tempat lain. Menunggu-nunggu hal yang tidak pasti akan menghabiskan waktu. Makanya Yesus ingin, kalau pemuda itu ingin memutuskan mengikuti Yesus, dia harus memutuskan masa depannya secara sendiri karena dia sudah dewasa untuk memutuskan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apa yang bisa kita renungkan dari dua kisah pemuda ini yang kita dengarkan kisahnya dalam Injil hari ini? Sama seperti kedua pemuda dalam Injil ini, ternyata tanpa kita sadari, kita juga kadang-kadang melakukan hal yang sama. Ada banyak hal yang membuat kita tidak bisa mengikuti Yesus secara serius ketika Yesus meminta kita untuk mengikuti Dia. Karena apa? Karena kita terlalu memikirkan untung dan rugi untuk mengikuti Dia. Kita selalu membuat perhitungan dengan Dia. Kita tidak terlalu memperhatikan apa yang Yesus inginkan. Karena apa? Kita terlalu terikat dengan apa yang kita miliki. Kita terlalu terikat dengan harta kekayaan. Kita terlalu terikat dengan keluarga kita, terlalu terikat dengan pekerjaan kita. Intinya lah, kita terlalu terikat dengan zona nyaman kehidupan kita. Sehingga keterikatan kita itu membuat kita akhirnya tidak bisa mengikuti Yesus secara lebih serius. Akibatnya adalah waktu kita habis untuk itu saja. Kita menjadi tidak punya waktu untuk Tuhan karena setiap saat kita hanya sibuk untuk urusan pribadi kita itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berhadapan dengan keterikatan ini, Rasul Paulus dalam bacaan kedua hari ini memberikan nasihat kepada kita bahwa kita diajak untuk merdeka dalam hidup. Rasul Paulus mengatakan bahwa kita semua dipanggil untuk merdeka. Merdeka dalam arti kita bisa melakukan segala sesuatu dalam hidup kita ini secara bebas, tetapi jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu terhadap hal-hal yang tidak benar, yang akhirnya membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Sehingga Rasul Paulus berkata hari ini, janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk berbuat dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain karena kasih. Dan yang lebih penting dari semua itu adalah hiduplah dalam roh,
agar kita bisa melawan keinginan daging. Karena jika kita sudah hidup di dalam roh, maka kita akan serius mengikuti Yesus dan mempergunakan apa yang kita miliki untuk kemerdekaan kita sebagai anak-anak Allah. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang terkasih dalam Kristus, sesuai dengan nasihat Rasul Paulus dan juga ajaran Yesus hari ini, marilah kita berusaha mengikuti Yesus secara sungguh-sungguh dan lebih serius. Jangan kita suka membuat perhitungan dengan dia, supaya dia juga tidak memperhitungkan berkatnya untuk Anda semua. Amin.